Pernah nggak kamu melihat seseorang makan sendirian di warung? Atau mungkin kamu pernah memperhatikan orang yang nonton film di bioskop sendirian, duduk di kursinya dan menikmati film tanpa teman di sebelahnya. Bisa juga justru kamu sendiri yang sering melakukan hal seperti itu. Reaksi orang terhadap situasi ini biasanya bermacam-macam. Ada yang langsung berpikir bahwa orang itu kasihan karena sendirian, tapi ada juga yang melihatnya sebagai sesuatu yang keren karena terlihat mandiri dan percaya diri. Namun sebenarnya pertanyaannya bukan itu. Yang lebih menarik adalah apa sebenarnya yang terjadi di dalam pikiran orang-orang yang merasa nyaman pergi kemana-mana sendirian. Kenapa ada orang yang terlihat santai saja, makan sendirian di restoran, berjalan sendiri di pusat perbelanjaan, bahkan traveling sendirian ke kota atau negara lain, sementara banyak orang lain justru merasa sangat canggung melakukan hal yang sama. Kalau kita jujur sebentar, banyak orang sebenarnya merasa aneh ketika harus keluar sendirian. Mau makan di angkringan saja kadang langsung muncul pikiran, nanti dikira nggak punya teman lagi. Mau ngopi sendirian di kafe terasa canggung, seolah-olah semua orang di ruangan itu sedang memperhatikan kita. Bahkan kalau seseorang memutuskan traveling sendirian, keluarga biasanya langsung khawatir dan bertanya kenapa harus pergi sendiri, apakah tidak takut, atau apakah benar-benar tidak ada teman yang bisa diajak. Perasaan seperti ini sebenarnya sangat umum. Kalau kamu pernah merasakannya, kamu nggak sendirian. Menariknya, ada penelitian dari University of Maryland pada tahun 2017 yang menemukan sesuatu yang cukup mengejutkan. Penelitian itu menunjukkan bahwa banyak orang cenderung menghindari aktivitas sendirian di tempat publik bukan karena mereka tidak mampu melakukannya, tetapi karena mereka takut dinilai negatif oleh orang lain. Mereka membayangkan orang lain akan berpikir bahwa mereka kesepian, antisosial, atau tidak punya teman. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Studi yang sama menemukan bahwa orang-orang yang hanya menjadi pengamat, yaitu mereka yang melihat seseorang sendirian di tempat umum, sebenarnya jarang memberikan penilaian negatif. Dengan kata lain, sebagian besar penilaian negatif itu sebenarnya hanya ada di dalam kepala kita sendiri. Dalam psikologi, fenomena ini dikenal sebagai spotlight effect. Kita merasa seolah-olah ada lampu sorot yang selalu mengarah kepada kita, seolah-olah semua orang memperhatikan apa yang kita lakukan. Padahal kenyataannya, sebagian besar orang terlalu sibuk memikirkan dirinya sendiri. Mereka memikirkan pekerjaan mereka, masalah mereka, ponsel mereka, atau bahkan makanan mereka sendiri. Jadi kemungkinan besar orang yang duduk 2 meja dari kamu di kafe bahkan tidak menyadari bahwa kamu datang sendirian. Lalu muncul pertanyaan berikutnya. Kalau sebenarnya orang lain tidak terlalu peduli, kenapa masih banyak orang yang tetap merasa tidak nyaman ketika harus melakukan sesuatu sendirian? Salah satu jawabannya adalah karena kita hidup dalam budaya yang sangat menekankan sociability. Sejak kecil kita diajarkan bahwa memiliki banyak teman adalah sesuatu yang baik. Bermain bersama teman dianggap menyenangkan, belajar kelompok dianggap lebih baik, dan liburan bersama keluarga dianggap ideal. Semua aktivitas sosial ini dipandang sebagai sesuatu yang normal dan diharapkan. Sebaliknya, kesendirian seringkali diasosiasikan dengan sesuatu yang negatif. Sendirian dianggap sama dengan kesepian, padahal dua hal itu sebenarnya sangat berbeda. Media sosial juga memperkuat persepsi ini. Kalau kita melihat isi feed media sosial kebanyakan orang, kita akan menemukan foto hangout bersama teman, foto makan malam bersama keluarga, foto double date, atau foto liburan ramai-ramai. Hampir tidak ada orang yang memposting sesuatu seperti hari ini makan mie ayam sendirian dan ternyata enak banget, atau ngopi sendiri di kafe ternyata nyaman juga. Karena itu, kita akhirnya terbiasa melihat kebahagiaan sebagai sesuatu yang selalu berkaitan dengan kebersamaan. Padahal bagi sebagian orang, kebahagiaan justru bisa muncul ketika mereka memiliki waktu untuk dirinya sendiri. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih menarik, yaitu kenapa ada orang yang justru merasa nyaman, bahkan lebih suka pergi ke mana-mana sendirian. Salah satu penjelasan psikologis yang penting adalah sesuatu yang disebut autonomy need. Dalam teori self-determination theory yang dikembangkan oleh Deci dan Ryan, manusia memiliki 3 kebutuhan psikologis dasar, yaitu autonomi, competence, dan relatedness. Autonomi berarti kebutuhan untuk merasa bahwa kita memiliki kendali atas hidup kita sendiri. Orang yang sering melakukan aktivitas sendirian biasanya memiliki autonomy need yang cukup tinggi. Artinya mereka merasa lebih nyaman ketika bisa membuat keputusan sendiri tanpa harus menyesuaikan dengan
orang lain. Misalnya dalam hal sederhana seperti memilih makanan. Kalau seseorang pergi makan sendirian, dia bisa langsung memilih apa yang dia inginkan tanpa harus berdiskusi atau berkompromi dengan siapapun. Kalau dia ingin makanan pedas, dia tinggal memesan makanan pedas. Kalau dia ingin makan cepat lalu pulang, dia tidak perlu menunggu siapapun. Hal yang sama juga berlaku untuk aktivitas lain. Mau menonton film apa, mau pulang jam berapa, atau mau pergi kemana setelah itu, semuanya bisa diputuskan sendiri. Ini bukan berarti orang seperti ini egois atau tidak peduli dengan orang lain. Mereka hanya memiliki kebutuhan yang lebih besar untuk merasakan kebebasan dalam membuat keputusan pribadi. Menariknya, banyak penelitian menunjukkan bahwa ketika kebutuhan akan autonomi terpenuhi, tingkat kesejahteraan psikologis seseorang juga cenderung meningkat. Dengan kata lain, merasa memiliki kendali atas hidup sendiri bisa membuat seseorang merasa lebih puas dengan hidupnya. Alasan berikutnya adalah sesuatu yang disebut solitude preference. Di sini kita perlu memahami perbedaan yang sangat penting antara loneliness dan solitude. Loneliness adalah kesepian, yaitu kondisi negatif ketika seseorang merasa terisolasi dan tidak memiliki koneksi sosial yang mereka butuhkan. Sedangkan solitude adalah kesendirian yang dipilih secara sadar. Solitude bukan sesuatu yang menyedihkan. Justru bagi banyak orang, solitude bisa menjadi pengalaman yang sangat positif. Ketika seseorang memilih untuk sendirian, mereka biasanya melakukannya karena ingin memiliki ruang untuk berpikir, merasakan, dan memproses pengalaman hidup mereka. Banyak penelitian menunjukkan bahwa waktu solitude dapat meningkatkan kreativitas. Ketika kita sendirian, pikiran kita memiliki ruang yang lebih luas untuk mengeksplorasi ide-ide baru. Selain itu, solitude juga membantu dalam proses self-reflection, yaitu kemampuan untuk memikirkan kembali pengalaman yang kita alami, apa yang kita pelajari, dan apa yang sebenarnya kita rasakan. Orang yang terbiasa menghabiskan waktu sendirian seringkali lebih baik dalam mengenali emosi mereka sendiri. Mereka lebih peka terhadap apa yang sebenarnya mereka rasakan. Kemampuan ini sangat penting untuk emotional regulation, yaitu kemampuan untuk mengelola emosi dengan sehat. Jadi kalau kamu termasuk orang yang kadang lebih suka pergi sendirian, itu bukan berarti kamu antisosial atau kesepian. Bisa jadi kamu hanya memiliki preferensi yang lebih besar untuk menikmati waktu sendiri dan itu sepenuhnya normal. Alasan berikutnya yang membuat sebagian orang justru merasa nyaman pergi kemana-mana sendirian berkaitan dengan sesuatu yang sering kita dengar dalam pembahasan kepribadian, yaitu introversion. Konsep introvert dan ekstrovert sebenarnya sudah lama dibahas dalam psikologi, salah satunya oleh Carl Jung. Namun sampai sekarang konsep ini masih sering disalahpahami. Banyak orang berpikir bahwa introvert berarti pemalu, pendiam, atau tidak suka bergaul. Padahal sebenarnya tidak sesederhana itu. Introversion bukan tentang kemampuan bersosialisasi, melainkan tentang dari mana seseorang mendapatkan energi mentalnya. Orang yang ekstrovert biasanya mendapatkan energi dari interaksi sosial. Semakin banyak mereka bertemu orang, berbicara, bercanda, atau berada di tengah keramaian, mereka justru merasa semakin hidup. Interaksi sosial seperti mengisi baterai bagi mereka. Sebaliknya, bagi banyak introvert, interaksi sosial justru bisa menguras energi. Bukan berarti mereka tidak menyukai orang lain. Banyak introvert yang memiliki teman dekat, bahkan sangat hangat dalam hubungan sosial. Namun setelah terlalu lama berada dalam situasi sosial, mereka biasanya merasa lelah secara mental. Untuk mengisi ulang energi itu, mereka membutuhkan waktu sendirian. Bagi introvert, waktu sendirian bukan sesuatu yang menyedihkan. Justru itu adalah cara mereka recharge. Itulah sebabnya banyak introvert yang merasa lebih nyaman melakukan beberapa aktivitas sendirian, seperti berjalan-jalan sendiri, duduk di kafe sambil membaca buku, atau sekadar berjalan santai tanpa harus terus berbicara dengan orang lain. Bukan karena mereka tidak punya teman, tetapi karena mereka membutuhkan ruang untuk menenangkan pikiran. Jika seorang introvert dipaksa terus berada dalam situasi sosial tanpa jeda, mereka bisa mengalami sesuatu yang disebut social burnout, yaitu kondisi ketika energi mental mereka benar-benar habis dan akhirnya justru menimbulkan stres. Karena itu, bagi banyak orang, waktu sendirian bukanlah tanda masalah sosial. Justru itu adalah bagian penting dari menjaga keseimbangan energi mental mereka. Selain faktor kepribadian, ada juga faktor lain yang tidak kalah penting, yaitu self-efficacy. Konsep ini diperkenalkan oleh psikolog Albert Bandura. Self-efficacy dapat dijelaskan sebagai keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk menghadapi situasi atau menyelesaikan tugas tertentu.
Orang yang memiliki self-efficacy tinggi biasanya merasa lebih percaya diri dalam menghadapi berbagai situasi hidup karena mereka percaya bahwa mereka mampu mencari solusi ketika menghadapi masalah. Orang yang terbiasa melakukan banyak hal sendirian seringkali memiliki self-efficacy yang cukup kuat karena mereka sudah terbiasa mengandalkan diri sendiri. Misalnya ketika mereka pergi ke tempat baru sendirian. Jika tersesat, mereka akan mencari jalan. Jika tidak tahu cara memesan sesuatu, mereka akan bertanya atau mencari informasi. Jika merasa bosan, mereka bisa menemukan aktivitas sendiri untuk dilakukan. Semua pengalaman ini secara perlahan membangun kepercayaan diri mereka. Awalnya mungkin terasa canggung, tetapi setiap kali seseorang berhasil melewati situasi sendirian, otaknya belajar sesuatu yang penting, yaitu bahwa mereka mampu. Setiap pengalaman kecil itu memperkuat self-efficacy mereka. Bayangkan seperti latihan otot. Semakin sering digunakan, semakin kuat. Itulah sebabnya orang yang sudah terbiasa melakukan aktivitas sendirian biasanya terlihat lebih santai ketika menghadapi situasi baru. Bukan karena mereka tidak pernah merasa canggung, tetapi karena mereka sudah memiliki banyak pengalaman yang membuktikan bahwa mereka bisa mengatasinya. Faktor berikutnya berkaitan dengan sesuatu yang disebut mindfulness dan presence. Ketika kita sendirian, kita cenderung lebih hadir dalam momen yang sedang kita jalani. Hal ini terjadi karena tidak ada terlalu banyak distraksi sosial. Kita tidak harus terus berbicara, tidak perlu memikirkan apakah orang lain nyaman atau tidak, dan tidak perlu menjaga image di depan orang lain. Ketika kita bersama orang lain, sebagian perhatian kita biasanya selalu terbagi. Kita memikirkan apa yang harus dikatakan, bagaimana respons orang lain, atau apakah suasananya menyenangkan. Semua proses ini membutuhkan energi mental. Sebaliknya, ketika kita sendirian, perhatian kita bisa sepenuhnya tertuju pada pengalaman yang sedang kita alami. Penelitian tentang mindfulness menunjukkan bahwa kemampuan untuk benar-benar hadir di momen saat ini berkaitan erat dengan kesejahteraan psikologis. Orang yang mampu menikmati momen secara penuh biasanya merasa lebih tenang dan lebih puas dengan pengalaman mereka. Menariknya, keadaan ini seringkali lebih mudah tercapai ketika kita sendirian karena tidak ada distraksi dari luar. Misalnya, ketika kamu makan sendirian, tanpa sadar, kamu bisa lebih fokus pada rasa makanan itu, teksturnya, aromanya, dan pengalaman makan itu sendiri. Hal yang sama juga bisa terjadi ketika berjalan sendirian. Kamu mungkin mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya sering terlewat, seperti angin yang terasa di wajah, suara kendaraan di kejauhan, atau warna langit saat sore hari. Ketika kita selalu berada dalam mode sosial, pengalaman-pengalaman kecil seperti ini seringkali terlewat begitu saja. Selain itu, ada juga faktor yang disebut reduced social comparison. Dalam psikologi sosial terdapat teori yang disebut social comparison theory yang diperkenalkan oleh Leon Festinger. Teori ini menjelaskan bahwa manusia memiliki kecenderungan alami untuk membandingkan dirinya dengan orang lain. Kita membandingkan kemampuan kita, penampilan kita, kesuksesan kita, bahkan hal-hal kecil seperti cara berbicara atau cara berpakaian. Perbandingan sosial ini kadang bisa memotivasi, tetapi seringkali juga menjadi sumber stres. Ketika kita merasa orang lain lebih pintar, lebih sukses, lebih lucu, atau lebih percaya diri, tanpa sadar kita mulai merasa kurang. Perasaan insecure sering muncul dari proses perbandingan sosial ini. Namun ketika seseorang menghabiskan waktu sendirian, proses perbandingan sosial ini biasanya jauh berkurang. Tidak ada orang lain yang secara langsung menjadi pembanding. Kamu tidak perlu memikirkan apakah kamu terlihat lebih pendiam daripada orang lain atau apakah kamu cukup menarik dalam percakapan. Kamu hanya menjadi diri sendiri tanpa tekanan untuk bersaing atau menyesuaikan diri dengan ekspektasi sosial. Bagi banyak orang, kondisi seperti ini terasa sangat melegakan, seperti memberikan ruang bagi pikiran untuk beristirahat dari tekanan sosial yang sering kita alami sehari-hari. Namun tentu saja ini tidak berarti bahwa bersosialisasi adalah sesuatu yang buruk. Manusia tetap makhluk sosial dan hubungan dengan orang lain tetap memiliki peran penting dalam kebahagiaan hidup. Persahabatan, keluarga, dan koneksi sosial memberikan dukungan emosional yang tidak bisa digantikan. Namun memiliki kemampuan untuk menikmati waktu sendirian juga merupakan keterampilan yang sangat berharga. Karena itu berarti kita tidak sepenuhnya bergantung pada lingkungan sosial untuk merasa baik. Kita tetap bisa merasa tenang, berpikir jernih, dan menikmati hidup bahkan ketika tidak ada orang lain di sekitar kita. Sekarang kita sampai pada bagian yang sering jarang dibahas, yaitu kenapa kemampuan untuk merasa nyaman sendirian seringkali berkaitan dengan sesuatu yang lebih dalam, yaitu kedewasaan emosional.
Banyak orang berpikir bahwa kebahagiaan harus selalu datang dari orang lain, dari teman, pasangan, atau keluarga. Dan memang benar bahwa hubungan sosial merupakan bagian penting dari kehidupan manusia. Namun ada satu hal yang sering terlupakan. Jika seseorang tidak bisa merasa nyaman dengan dirinya sendiri, maka kebersamaan dengan orang lain seringkali hanya menjadi cara untuk menghindari kesunyian, bukan benar-benar menikmati hubungan tersebut. Orang yang tidak pernah terbiasa sendirian kadang merasa gelisah ketika tidak ada distraksi. Begitu tidak ada teman untuk diajak berbicara, tidak ada notifikasi di ponsel, dan tidak ada aktivitas sosial, pikiran mereka langsung dipenuhi rasa tidak nyaman. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena ketika kita sendirian, kita mulai berhadapan dengan diri kita sendiri, dengan pikiran kita, dengan emosi kita, dan dengan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mungkin kita hindari. Bagi sebagian orang, situasi seperti ini terasa menakutkan. Namun justru disitulah proses pertumbuhan sering terjadi. Waktu sendirian memberi kita kesempatan untuk memahami diri kita dengan lebih jujur. Kita mulai bertanya kepada diri sendiri tentang hal-hal yang jarang kita pikirkan ketika berada di tengah keramaian. Apa yang sebenarnya kita inginkan dalam hidup? Apa yang benar-benar membuat kita bahagia? Apa yang sebenarnya membuat kita stres atau merasa tidak nyaman? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini jarang muncul ketika kita terus-menerus berada dalam lingkungan sosial yang ramai, karena perhatian kita selalu teralihkan oleh aktivitas dan interaksi dengan orang lain. Itulah sebabnya banyak tokoh kreatif, penulis, pemikir, dan ilmuwan sepanjang sejarah sering menghabiskan waktu sendirian. Bukan karena mereka tidak menyukai orang lain, tetapi karena kesendirian memberi ruang bagi pikiran untuk berkembang. Dalam kesendirian, seseorang bisa berpikir lebih dalam, mengeksplorasi ide-ide baru, dan memahami dirinya sendiri dengan lebih baik. Ruang seperti ini seringkali sulit ditemukan ketika kita selalu berada dalam keramaian. Namun penting untuk diingat bahwa ini bukan tentang menentukan mana yang lebih baik antara sendirian atau bersama orang lain. Bukan berarti orang yang sering sendirian lebih hebat daripada orang yang suka berkumpul. Dan juga bukan berarti orang yang senang berada di tengah keramaian kurang mandiri. Setiap orang memiliki kebutuhan sosial yang berbeda-beda. Ada orang yang merasa sangat bahagia berada di tengah keramaian karena mereka mendapatkan energi dari interaksi sosial. Mereka merasa hidup ketika bisa berbagi cerita, tertawa bersama, dan berinteraksi dengan banyak orang. Di sisi lain, ada juga orang yang merasa lebih tenang ketika mereka memiliki ruang untuk diri mereka sendiri. Mereka tetap menghargai hubungan sosial, tetapi mereka tidak selalu membutuhkan keramaian untuk merasa bahagia. Yang sebenarnya penting bukanlah apakah seseorang lebih sering sendirian atau lebih sering bersama orang lain. Yang penting adalah apakah seseorang memahami dirinya sendiri dan alasan di balik pilihannya. Kita bisa mulai bertanya dengan lebih jujur kepada diri kita sendiri. Apakah kita berkumpul dengan orang lain karena kita benar-benar menikmati kebersamaan itu, atau karena kita takut sendirian? Apakah kita memilih menghabiskan waktu sendirian karena itu membuat kita merasa tenang, atau karena kita menghindari hubungan sosial? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini membantu kita memahami diri kita dengan lebih jelas. Hal lain yang menarik adalah banyak orang yang awalnya merasa sangat canggung melakukan sesuatu sendirian, ternyata berubah setelah mereka mencobanya. Pada awalnya memang terasa aneh. Misalnya ketika seseorang pergi ke kafe sendirian untuk pertama kalinya. Mereka mungkin merasa semua orang sedang memperhatikan mereka. Mereka mungkin merasa harus terlihat sibuk dengan ponsel atau merasa tidak tahu harus melakukan apa. Tetapi setelah beberapa waktu, perasaan itu biasanya mulai menghilang. Perlahan kita mulai menyadari bahwa sebenarnya tidak ada yang benar-benar memperhatikan. Semua orang sibuk dengan kehidupan mereka masing-masing. Dan tanpa disadari, aktivitas yang dulu terasa canggung bisa berubah menjadi sesuatu yang justru menyenangkan. Ada rasa kebebasan yang muncul dari pengalaman tersebut, kebebasan untuk melakukan sesuatu tanpa harus menunggu orang lain, kebebasan untuk menentukan aktivitas sendiri, dan kebebasan untuk menikmati waktu dengan cara yang kita inginkan. Karena itu, bagi kamu yang belum pernah mencoba pergi sendirian, mungkin kamu bisa mulai mencobanya secara perlahan. Tidak perlu langsung melakukan sesuatu yang besar seperti traveling sendirian ke kota lain. Kamu bisa mulai dari hal yang sangat sederhana, seperti minum kopi sendirian, duduk di taman selama beberapa menit, atau berjalan santai tanpa tujuan tertentu. Cobalah memperhatikan bagaimana rasanya.
apa yang kamu pikirkan dan apa yang kamu rasakan selama momen tersebut. Bisa jadi kamu menemukan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah kamu sadari. Mungkin kamu menyadari bahwa pikiranmu ternyata lebih tenang ketika tidak ada terlalu banyak distraksi. Mungkin kamu menemukan ide-ide baru yang muncul ketika kamu memiliki ruang untuk berpikir. Atau mungkin kamu hanya menikmati momen sederhana yang biasanya terlewat begitu saja ketika kamu selalu berada dalam aktivitas sosial. Pada akhirnya, kemampuan untuk menikmati waktu sendirian bukan berarti kita menolak orang lain. Justru sebaliknya, orang yang bisa merasa nyaman dengan dirinya sendiri biasanya juga mampu membangun hubungan yang lebih sehat dengan orang lain. Mereka tidak menjadikan hubungan sebagai pelarian dari kesepian. Mereka menjalin hubungan karena mereka benar-benar ingin berbagi kehidupan dengan orang lain, bukan karena mereka takut sendirian. Dan mungkin disitulah inti dari semuanya. Kesendirian bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Bagi sebagian orang, kesendirian justru bisa menjadi ruang yang sangat berharga. Ruang untuk mengenal diri sendiri, ruang untuk bernapas, ruang untuk berpikir dengan tenang, dan kadang-kadang ruang untuk menemukan sisi diri kita yang selama ini tersembunyi di balik keramaian.